Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa kallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Laqad, sungguh, abtagu, mereka telah menginginkan al-fitnah, fitnah atau kekacauan, min qabl, dari sebelumnya, wa kallabu, dan mereka telah memutarbalikan lakal umur ya, untukmu al-umura, berbagai urusan, hatta, sehingga jaa, telah datang al-haq, kebenaran, wa zahara, telah menang atau nampak, amrullah, urusan Allah, wahum, dan mereka karihun, orang-orang yang membenci. Nah, jadi di sini Allah memberikan penjelasan ya kepada kita tentang sifat ya orang-orang munafik dan juga kaum kafir, di mana mereka itu menginginkan ya kekacauan ya terhadap umat Islam ya. Jadi ini dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya di Madinah. Nah, jadi ini adalah tokoh Madinah yang dia berharap ya menjadi pemimpin di Madinah. Namun ketika Rasulullah ya yang akhirnya berhijrah ya disambut warga Madinah, maka terbentuklah ya negara Islam pertama dan Rasulullah sebagai pemimpin ya. Nah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan merasa tidak senang ya, jengkel ya, karena dia berharap dialah yang berkuasa ya di Madinah. Nah, karena itu dia selalu ya berusaha untuk tadi membuat kekacauan, kata Allah ya, dari sebelumnya. Nah, jadi dari awal-awal kedatangan Rasulullah itu sudah membuat berbagai macam kekacauan ya. Mereka telah memutarbalikkan fakta ya. Kemudian juga tadi dijelaskan Allah karena memang mereka itu membenci kepada umat Islam ya, Rasulullah dan seluruh umat Islam. Nah, kebencian mereka sungguh ya sangat besar ya, sehingga puncaknya itu pada perang Uhud ya. Abdullah bin Ubay ini bin Salul ini ya beserta teman-temannya ya, orang-orang munafik ini, mereka itu bahkan menggembosi ya pasukan perang yang akan berangkat ya ketika itu perang Uhud, sehingga ada beberapa yang akhirnya mundur tidak ikut berperang karena dibisik-bisiki ya dengan berbagai macam pelemahan iman ya, sehingga orang-orang itu banyak yang mundur ya, ketakutan ya untuk berperang. Nah, itulah sifat ya orang-orang munafik ya, dan ini tentunya bahkan lebih berbahaya ya kalau ada di tengah-tengah umat Islam ya, dia mengaku Islam tapi di belakangnya dia berusaha untuk menghancurkan, tadi ya kata Allah, membuat kekacauan, kemudian memutarbalikan dalam berbagai urusan ya. Nah, di sini terjadi kembali ya pada perang Tabuk. Jadi di sini Taubah ini terkait perang Tabuk ya, tetapi tadi Allah menjelaskan sifat mereka ini sebenarnya sudah muncul sejak dahulu ya, sejak awal kedatangan Rasulullah ke Madinah, kemudian tadi saat perang Uhud, dan pada perang Tabuk pun ya ketika Rasulullah ya diperintahkan Allah untuk berperang ya dengan pasukan Romawi ya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang munafik ini juga kembali ya untuk membuat tipu daya ya, membuat fitnah ya, sehingga akhirnya juga banyak yang mundur ya untuk tidak berperang. Nah, maka di ayat berikutnya ya, ayat 49, orang-orang ini minta izin ya kepada Rasul dengan berbagai alasan ya. Nah, kita melihat di sini ya bagaimana sifat mereka ya, ketika diajak berbuat kebaikan mereka izin dengan berbagai alasan. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita ya, ketika ada kesempatan berbuat baik ya, kalau kita benar-benar tidak ada uzur syar'i, nah ketika kita membuat-buat alasan hanya demi kepentingan-kepentingan ya, misalnya malas, kepentingan dunia ya, maka
akan termasuk ya sifat-sifat orang munafik yang Allah ceritakan ini. Nah, jadi kita berhati-hati sekali ya ketika dalam urusan agama kita menyepelekan ya, lalu membuat-buat alasan agar kita bisa aman ya. Nah, ini kan mereka tuh pengennya aman di hadapan Rasul ya. Nah, ini contohnya ya di ayat 49 mereka meminta izin ya untuk tidak berperang. Wa minhum may yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Wa minhum, dan diantara mereka, man, orang yang yakulu, dia berkata, azalli ya, engkau berilah izin kepadaku, wala, dan janganlah taftini, engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah, ala fil fitnati ya, dalam fitnah ataupun dosa, sakatu, mereka jatuh terjerumus. Wa inna, dan sesungguhnya jahannama, neraka jahanam, la muhitatun, sudah mengepung bil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Nah, jadi Allah membongkar ya sifat-sifat orang yang meminta izin ini. Di antaranya itu ada ya yang bernama orang munafik, saya lupa tadi namanya ya, ada di tafsir Ibnu Katsir sini. Nah, jadi dia minta izin di sini mengatakan tadi ya, Allah bongkar ya izinnya tadi, Allah sampaikan dia izin berperang takut terjerumus fitnah. Nah, jadi dia sudah kita ceritakan sepertinya sebelumnya ya. Ya Rasul, saya minta izin untuk tidak berperang, katanya, karena saya itu terkenal, ini namanya Al-Jad bin Qais ya. Di sini namanya adalah Al-Jad bin Qais. Dia minta izin ya tidak berperang, katanya takut kena fitnah. Karena dia berkata, saya itu adalah pria ya yang mudah kagum, mudah tergoda dengan wanita, dia bilang. Apalagi dia bilang orang Romawi itu kan wanitanya berkulit kuning, cantik-cantik. Nah, maka saya bisa-bisa terjerumus ke dalam fitnah, dia bilang. Jadi saya minta izin untuk tidak ikut berperang. Nah, tetapi akhirnya ya Rasulullah sambil berpaling mengizinkan orang tersebut ya. Maka ayat ini ya turun terkait izin si Al-Jad bin Qais ini ya, yang Allah nyatakan bahwa justru kata Allah di sini ya tadi ya, ketika dia minta izin ya untuk tidak ikut berperang, justru dia terjerumus ke dalam fitnah yang lebih besar bahkan ya. Artinya dia sudah menolak ya ikut berjihad, itu kan suatu dosa besar ya. Ketika perintah jihad itu sudah wajib ya, itu turun ya, wajib diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, namun dia izin dengan alasan, berarti dia telah terjerumus kata Allah ke dalam fitnah. Nah, kemudian Allah jelaskan tadi, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sungguh jahanam meliputi orang-orang kafir. Nah, bahkan di sisi Allah dia tergolong orang yang kafir ya ketika dia menolak ya secara ini ya perintah yang wajib ya ketika itu berjihad ya, karena itu sangat menentukan ya kondisi umat Islam ya. Nah, jadi perintah ketika wajib tidak dilaksanakan ya, seperti perintah sholat misalnya tidak dilaksanakan karena uzur yang tidak syar'i ya. Nah, karena tidak ada ceritanya kalau sudah wajib itu ditinggalkan. Bahkan ketika sholat itu ya kita tidak bisa duduk, boleh berbaring, bahkan boleh juga dengan isyarat ya ketika misalnya sakitnya parah. Nah, itulah makna ya ketika perintah wajib itu kita sami'na wa ta'na ya. Jadi ketika membuat alasan tadi dengan uzur yang tidak syar'i, maka bahkan Allah golongkan dia kena fitnah yang besar kata Allah tadi ya, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang kafir. Jadi Masya Allah, Allah sudah menjanjikan jahanam ya orang-orang munafik ini ya, dan Allah golongkan mereka ke dalam orang-orang kafir. Nah, walaupun di masyarakat dia masih Islam ya, ibaratnya KTP ya, Islam KTP, tapi di sisi Allah dia sudah tergolong kafir ya ketika menolak ya perintah Allah dan Rasulnya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah, semoga kita tidak termasuk ya. Kita hendaknya di sini menjadi pelajaran untuk berhati-hati ya ketika ada perintah Allah ya yang bersifat wajib, maka kita jangan sampai membuat-buat alasan ya untuk tidak mengikutinya.
hanya menuruti kemauan hawa nafsu kita ya, karena Allah Maha tahu ya apa yang ada di hati kita. Nah, walaupun Rasul tadi Rasul kan hanya menilai zahirnya ya, Rasul mengizinkan tapi ternyata Allah bongkar. Di sisi Allah dia berdosa besar ya. Nah, kemudian di ayat 50 Allah bongkar kembali ya bagaimana sifat kaum munafik ini. In tusibaka hasanatun tasu'hum wa in tusibaka musibatu yaqulu qad ahazna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. In tusibaka, jika mengenaimu Muhammad ya hasanah, suatu kebaikan, tasuhum, membuat mereka tidak senang. Nah, jadi sifat mereka nih yang pertama ya, ketika Rasul itu mendapatkan kemenangan ya, maka mereka tidak senang ya. Wa in tusibaka, dan jika mengenaimu musibah. Nah, jika Rasul mendapat kesulitan atau bencana atau musibah, yaqulu, mereka berkata, qad, sungguh, ahazna, kami telah mengambil amarana, keputusan kami. Nah, jadi ketika Rasulullah itu mendapatkan kekalahan misalnya ya dalam peperangan ya, maka mereka berkata, tuh kan benar kata kami, nggak usah berperang begitu ya. Jadi dia menyalah-nyalahkan begitu ya, keputusan kami yang paling benar, dia bilang ya. Dan mereka agak sangat gembira ya ketika umat Islam itu kalah ya. Nah, itulah ya sifat orang munafik ya. Jadi mereka itu hanya cari keuntungan. Nah, ketika umat Islam menang, dapat banyak ganimah ya, harta rampasan, mereka pura-pura mendukung ya, mendekat-dekat, pura-pura baik supaya dapat bagian ya. Tapi ketika kalah, mereka langsung ya menjelek-jelekan, langsung itu kan benar kan kata kami. Pokoknya dia merasalah dia itu keputusannya yang paling benar gitu ya, menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Nah, itulah ya sifat orang munafik, dia sama sekali ya tidak ada empati, simpati kepada umat Islam ya. Jadi yang ada dia itu hanya untuk kepentingannya, kalaupun baik itu hanya di luar saja ya, demi memuluskan kepentingannya. Nah, nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi dia Allah bongkarlah sifatnya ini ya dengan sangat jelas ya, sehingga Rasulullah dan sahabat untuk berhati-hati ya terhadap orang munafik ini. Nah, kemudian Allah tegaskan tadi ya, jadi orang munafik itu kan sering membisikkan ya, nggak usah ikut perang, nanti kamu mati di sana ya, artinya kena bahaya gitu ya. Maka Allah balas ya, Allah balas di ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka Allah perintahkan ya kepada Rasul, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah, maka Allah menyuruh Rasul untuk menjawab ya perkataan mereka tadi yang tidak mau berperang ya, karena tadi ya katanya berperang itu bahaya, kamu bisa mati, bisa terbunuh ya, enakan di rumah aman gitu. Maka kata Allah, masalah meninggal ya ataupun aman tidak aman itu kata Allah, Allah yang menetapkan. Jadi ketika ajal itu sudah sampai, di sini artinya ya ketika di tempat tidur pun kalau memang sudah waktunya meninggal, itu maka tetap akan meninggal ya. Dan Allah Maha Pelindung tadi ya. Dan bagi orang-orang beriman, bertawakal saja kepada Allah. Jadi ketika perintah itu serahkan saja, masalah mau mati, mau menang ya. Karena bagi umat Islam, maka di sini dijelaskan lagi di ayat 52. Dalam peperangan itu justru mendapatkan ada dua kebaikan yang akan mereka dapatkan. Ini kita lihat lagi di ayat 52 ya. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabim min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
Nah, maka dijelaskan lagi, katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Nah, artinya ketika perintah perang itu bukan buruk ya, tapi justru akan mendapat salah satu dari dua kebaikan, yaitu kalau tidak menang atau mati syahid. Jadi kalaupun mereka mati, luar biasa ya, itu sebaik-baiknya akhir kehidupan ya, mati syahid. Dan kalaupun tidak mati berarti mereka bisa jadi mendapatkan kemenangan ya. Jadi tidak ada yang buruk ya, kalau sudah perintah Allah itu akhirnya itu pasti baik. Nah, maka bertawakal saja kata Allah ya. Sedangkan di sini Allah jelaskan, sedangkan kami justru menunggu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu. Ini Allah perintahkan ya, supaya Rasul sampaikan nih kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir bahwa Allah nanti akan menimpakan azab ya dari sisinya, baik melalui tangan orang-orang Islam yaitu dibunuh tadi ya, bisa jadi, bisa juga karena tunggulah kata Allah tadi ya, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Nah, bisa jadi azab Allah ataupun juga kematian melalui umat Islam ya dalam peperangan tersebut. Jadi istilahnya kematian mereka itu mati konyol ya, kalau orang-orang yang munafik ya, orang-orang kafir ya. Justru ya memang ya, kalau mati berperang mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah ya. Maka dari itu di sini kita dikuatkan ya untuk memandang apapun perintah Allah itu adalah baik ya, walaupun kita melihatnya itu kok sepertinya tidak baik ya. Ya kalau kita melihat secara zahir ya, seperti saudara kita yang berperang ya di Palestina itu kan orang menilainya ada yang bahkan menuduh ya pasukan umat Islam di sana itu teroris lah ya, kemudian memfitnah ya, fitnah yang sangat keji ya, menganggap mereka itu Syiah Rafidah ya. Syiah Rafidah itu kan Syiah yang sudah diharamkan ya seluruh dunia dan dinyatakan mereka itu keluar dari Islam ya. Tapi ada ya orang-orang nauzubillah min zalik yang menuduh pejuang-pejuang Palestina itu termasuk Syiah Rafidah ya. Nah, itu bahaya sekali ya, tuduhan mengkafirkan ya umat Islam. Bisa jadi itu akan berbalik ya di dalam Islam itu, ketika kita mengkafirkan ya orang lain sementara orang itu tidak benar ya, tidak sesuai tuduhan, maka itu justru berbalik kepada kita. Jadi kita hati-hati sekali ya, jangan mudah mengkafirkan orang lain ya, ataupun menganggap buruk orang lain kalau tidak disertai bukti dan fakta yang jelas ya, karena segala tuduhan itu akan berbalik ya kepada diri kita justru ya. Nah, maka di sini Allah menerangkan tadi ya bagaimana sifat orang munafik ya, seperti itu tanda-tandanya ya, mereka itu memburuk-burukan umat Islam ya, bukannya menolong ya, malah di situ cenderung ya memfitnah seperti itu ya, fitnah yang keji. Nah, maka yang terjadi akhirnya Allah menjanjikan ya akan menurunkan azab ya kepada mereka ya, orang-orang munafik tadi dan juga orang-orang kafir ya. Sementara umat Islam yang menyambut seruan Rasul tadi ya untuk berjihad, maka itu bagi mereka kalaupun mereka meninggal itu sudah pasti ya nilainya syahid di sisi Allah. Ini Allah tegaskan ya, mereka tergolong mati syahid, dan kalaupun mereka berhasil hidup akan memperoleh kemenangan ya. Itulah, tidak ada yang buruk ya pada akhir dari perintah Allah. Walaupun ya kita melihat ya korban perang itu yang harus kehilangan anggota badannya ya segala macam, tapi di sisi Allah mata yang buta ya akibat perang, kaki yang harus diamputasi itu sudah duluan sampai ya ke surga ya, Masya Allah ya. Sudah jaminan ya mereka bagian tubuhnya di surga ya, Masya Allah. Jadi kita harus pahami bahwa semua perintah Allah itu adalah baik ya. Sementara kalau menentang perintah Allah tadi itu sangat buruk di sisi Allah. Bahkan Allah janjikan tadi jahanam ya meliputi mereka ya, orang-orang yang menentang perintah Allah. Nah, kemudian di sini ditegaskan ya bagaimana sifat ya orang-orang munafik ini ya ketika berinfak nih. Jadi hati-hati ya, mereka ini juga berinfak, namun Allah tegaskan bahwa infak mereka ini sesungguhnya tidak diterima ya, karena tidak dilandasi keimanan. Nah, jadi kita hati-hati juga ya kalau berinfak itu ada unsur riya ya, pengen dipuji bukan murni karena Allah, maka itu akan tertolak ya
di sisi Allah itu tidak mendapatkan pahala ya, justru bisa jadi keburukan ya di sisi Allah. Nih di ayat 53 ya Allah jelaskan ya. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ini artinya Allah menyindir ya orang-orang munafik tadi, orang-orang fasik ya. Ketika Rasulullah perintahkan ya untuk membantu ya perang Tabuk, itu kan umat Islam berbondong-bondong ya menginfakkan hartanya, seperti kita sudah ceritakan sebelumnya bahwa Abu Bakar ya menginfakkan seluruh hartanya ya. Kemudian Utsman bin Affan ya bahkan 300 unta ya, kemudian kuda dan seterusnya, hampir totalnya itu ada hampir 1000-an ya unta kuda ya dicampur beserta berbagai macam perbekalan ya untuk perang ya. Dan Umar bin Khattab menginfakkan setengah ya dari hartanya ya, dan kaum muslimah ketika itu juga menginfakkan segala macam harta mereka, baik perhiasan, simpanan yang mereka miliki ya. Nah maka orang kafir ini juga cari aman ya, orang munafik ini ya, jadi mereka juga berinfak ya, tetapi dengan tadi berat hati sebenarnya, kan Allah bongkar nih sifat mereka ya dengan terpaksa. Nah maka kata Allah sebenarnya infak mereka itu tidak diterima ya. Nah jadi Allah tidak akan menerima ya infak yang tidak dilandasi keimanan. Jadi pertama harus sungguh-sungguh beriman ya, kemudian tadi dengan ikhlas. Jadi kalau orang-orang munafik ini Allah nyatakan itu tidak beriman ya, karena dia mengingkari tadi perintah Allah ya di awal tadi ya. Nah maka ini juga pelajaran bagi kita untuk jangan sampai ya ada terbersit ya ketika berinfak itu niatan-niatan selain untuk ridha Allah. Jadi kita harus luruskan niat ya untuk meraih ridha Allah semata. Jadi bukan karena tujuan yang lain-lain. Nah karena ketika ada tujuan selain ridha Allah, maka kata Allah, infakmu tidak akan diterima. Sungguhnya kamu adalah orang-orang fasik, kata Allah. Jadi digolongkan orang yang fasik ya. Nah kemudian Allah jelaskan lagi ya sifat mereka di ayat 54, yaitu di sini menghalang-halangi ya pada yang lain untuk berinfak. Nah, jadi ada juga nih ya yang menggombosi umat Islam untuk tidak berinfak ya, maka di sini Allah golongkan kembali, Allah singgung kembali ya. Ini kita lihat semua ada ya di sekitar kita saat ini, terutama kalau kita lihat di medsos itu ya. Allah sudah bongkar semua nih, padahal ribuan tahun yang lalu ya Allah ceritakan ya sifat-sifat orang munafik ini. Dan ini menambah keyakinan kita ya bahwa semua yang Allah informasikan ini Masya Allah ya di Al-Quran ini pegangan yang harus kita terus pegang supaya kita tidak termasuk ya orang-orang yang Allah singgung di sini. Nah sifat mereka di ayat 54 ya, sifat yang lainnya, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima itu adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan ataupun terpaksa. Nah, jadi kita kembali diingatkan Allah bagaimana kemunafikan yaitu bisa jadi ada ya. Jadi kemunafikan itu beda-beda tingkatannya ya ibu-ibu ya. Ada yang mungkin kecil ya, ada yang 100%, ada yang sekian persen. Bisa jadi ini masih ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita di sini istilahnya diberi Allah cara mendeteksi ya apakah kita ada sifat munafik ya dalam diri kita, supaya kita segera membersihkan diri ya untuk bertobat ya dengan sungguh-sungguh, beristighfar yang banyak ya, memohon ampun segera. Jangan sampai kita
ketika kita bertemu Allah masih tersimpan ya dosa-dosa kemunafikan ya. Maka tadi Allah akan janjikan neraka jahanam ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita lihat di sini ciri-ciri mereka ya, tidak mau berinfak ini ya karena mereka ini ingkar ya kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya ya mereka ini ya dengan Allah dengan Rasul itu tidak percaya ya. Jadi mereka ingkar, jadi keimanan mereka itu tidak 100% ya, artinya ada masih keraguan-raguan. Nah, jadi hati-hati nih kalau sampai kita ragu-ragu ya dengan ayat-ayat Allah ya, dengan Al-Qur'an, dengan Rasul ya. Maka ini termasuk ya ciri-ciri kemunafikan ada di dalam diri kita. Jadi kita sebagai umat Islam ya, kalau mau di sini terjauh dari sifat munafik, maka kita harus sungguh-sungguh ya keimanan yang sempurna. Jangan ada sekian persen pun keraguan di dalam diri kita ya tentang kebenaran Allah, Rasul, malaikat ya, yang rukun iman itu ya, hari akhir ya, takdir. Nah, kita harus benar-benar 100% yakin ya dengan sempurna. Tidak ada 99,99 juga belum dikatakan murni ya. Jadi harus 100% ini dalam hal keimanan ya, benar-benar keyakinan yang totalitas ya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kalau masih ada ragu-ragu ya, bisa jadi di sini ada kemunafikan. Kemudian cirinya yang berikutnya di sini, melaksanakan sholat tapi malas. Nah, ini hati-hati kita ya. Jadi kalau ada panggilan azan ya, kita harus bersegera. Jangan sampai kita malas-malasan ya, menunda-nunda, masih sibuk dengan HP misalnya, pada Allah sudah memanggil. Nah, maka ini hati-hati ya, ternyata tergolong juga ada kemunafikan ya di dalam diri kita. Maka dari itu ketika ada panggilan Allah ya, kalau bukan uzur syar'i, kita harus bersegera lawan segala macam ya. Ini kadang ya bangun subuh udah tahu azan ya, kadang masih malah yang dibuka HP sampai setengah jam, sejam gitu ya, lihat-lihat dulu, astagfirullah ya. Jadi ini ya menjadi cara kita mengidentifikasi ya kalau ada sifat-sifat seperti itu ya, malas ya. Jadi kita harusnya ketika sholat itu semangat lahir dan batin ya, rohani dan juga jasmani semangat ya. Hati kita menyambut dengan semangat, begitu juga tubuh kita ya semangat ya. Jadi kita harus menjaga ya, jangan sampai kita berlelah-lelah dunia ya, giliran panggilan Allah ya untuk ibadah sholat khususnya tinggal capeknya. Jadi kita juga harus mengatur nih ya diri kita ya, jangan sampai kita kelelahan dalam urusan dunia. Maka ulama-ulama terdahulu itu mencontohkan ya, kita menyederhanakan ya urusan dunia, menyedikitkan ya urusan dunia. Jangan kita terlalu sibuk, terlalu capek, yang akhirnya tadi sholatnya tinggal lelahnya ya, yang ada malas ya. Kemudian tadi jasmani rohaninya lemah ya dalam menyambut seruan Allah. Dan kemudian di sini ciri yang lainnya, mereka menginfakkan harta itu dengan rasa enggan, terpaksa. Nih, kalaupun berinfak ya itu hanya terpaksa ya, demi tadi cari muka di hadapan Rasul ya, orang-orang munafik ini ya, supaya mereka merasa aman saja di hadapan Rasul ya. Jadi mereka berinfak dengan terpaksa. Jadi kita di sini dalam melakukan kebaikan apapun itu ya, harus tulus ikhlas ya, jangan sampai ada rasa terpaksa. Karena pada hakikatnya kebaikan itu untuk kita kembali ya, bukan untuk yang kita kasih. Sebenarnya itu hanya sarana saja, tapi kembali semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk kita sendiri. Mendoakan ya, jangan pelit-pelit kita ya berdoa. Kita doakan setiap saat ya saudara-saudara kita dimanapun ya, karena bukan hanya di Palestina sebenarnya ya, umat Islam itu banyak yang dizalimi ya. Di Cina ya, Muslim Uighur itu juga masih mereka dalam penindasan ya. Kemudian di India itu juga muslim banyak yang tertindas ya oleh orang-orang kafir ya, di belahan bumi lain, di Suriah ya, Afghanistan, dan di Palestina ini yang luar biasa ya, sangat hebat ya Israel ini, karena tidak ada dunia yang berani langsung ya memberi punishment yang tegas ya, yang ada mereka hanya mengecam. Tetapi orang Gaza inilah yang luar biasa ya, Allah beri kekuatan ya. Jadi doa kita terkhusus untuk mereka itu adalah memohon kepada Allah agar mereka yang mewakili kita ya,
membela ya tanah umat Islam, karena di dalam Allah tegaskan ya bahwa negeri Syam itu adalah wakaf ya untuk umat Islam. Jadi kata Allah, kalau di dunia ini dimanapun ya umat Islam itu tertindas, itulah kampung halaman kita. Sebenarnya negeri Syam itu Allah peruntukkan untuk umat Islam. Nah jadi itu tanah yang diberkahi ya, yang Allah nyatakan dengan tegas bahwa itu negerinya umat Islam. Jadi itu harus kita pertahankan ya. Nah, karena kita tidak mampu, setidaknya kita mendoakan saudara kita di sana itu kuat iman dan diberi kesabaran ya. Kalau mereka sampai nggak kuat iman ya, tidak sabar, habislah sudah ya umat Islam ini. Di sisi Allah berat pertanggungjawaban kita ya, karena itu kewajiban kita seluruh umat Islam untuk menjaga ya negeri Syam ini. Jadi negeri Syam ini nanti akan menjadi padang mahsyar di situ Bu ya, padang mahsyar kita, dan juga itu nanti akan di bawah tanah Syam ini ya merupakan bagian dari surga nantinya, seperti Raudatul Jannah itu ya di sekitar makam Rasul, yaitu salah satu kan taman surga ya. Maka dari itu kalau kita pahami ya, itu adalah kampung halaman kita yang Allah wakafkan ya untuk umat Islam. Jadi sebenarnya kita itu berhutang ya dengan orang-orang Palestina yang mau mempertahankan ya. Nah, jadi mereka itu bukan istilahnya dengan belas kasihan ya, tapi harusnya kita memberinya sebagai hadiah ya, karena Rasulullah di dalam hadis itu sebelumnya sudah menyatakan ya bahwa kalau kita membantu mereka itu adalah wujud cinta dan berupa hadiah ya, karena mereka sudah mewakili kita ya untuk mempertahankan negeri Syam ya, bukan sebaliknya karena kasihan ya, karena mereka itu tidak butuh ya dikasihani, karena justru mereka itu orang-orang yang sangat kuat ya, yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah ya. Orang-orang yang berada di daerah ribat ya, perbatasan, itu amalan terbaik ya, jihad itu amalan tertinggi. Namun yang lebih tinggi lagi adalah ketika berjihad itu berada di perbatasan antara umat Islam dan tadi serangan orang-orang kafir ya. Maka itu pahalanya Masya Allah ya, sehari mereka berjaga di perbatasan itu sama dengan berpuasa penuh di bulan Ramadan dan bersolat malam sebulan penuh ya, seharinya itu nilai pahalanya sangat besar ya. Jadi Masya Allah luar biasa ya, mereka di sana itu sangat besar, bonus pahala yang sangat besar ya, betapa mereka sangat beruntung ya. Dan kita jangan sampai kalah ya dalam mempersiapkan ya akhir kita mencontohlah bagaimana mereka ketika mau tidur ya, mau apapun mereka senantiasa bersyahadat ya, karena suatu waktu kapanpun kalau Allah mengambil, mereka siap ya dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan ibadah-ibadahnya. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita juga untuk menghargai ya nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat keamanan ya, dengan sungguh-sungguh kita gunakan di jalan Allah. Jangan pernah kita menyanyiakan ya nikmat yang Allah berikan ini, dengan cara mensyukurinya ya, yaitu dengan kita gunakan ya semua nikmat ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi dengan mengkaji Al-Quran ini maka harusnya menjadi keyakinan kita yang sangat yakin ya, sehingga kita tidak akan terpengaruh ya tadi oleh provokasi orang-orang munafik ya, orang-orang kafir yang menghalang-halangi ya umat Islam untuk membantu saudara kita ya, untuk memberikan, bahkan mereka tadi kata Allah ya menebarkan fitnah ya, menimbulkan kekacauan. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang munafik yang digolongkan Allah, bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir yang akan Allah janjikan neraka jahanam ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi tadabbur kita ya di surat At-Taubah. Ini memang tentang perang ya, jadi konteksnya ternyata bersamaan kebetulan ya dengan kondisi saat ini. Jadi kita lebih melihat lagi ya dengan mata hati kita bahwa benar semua ya yang terjadi saat ini nih sudah Allah sampaikan ya ribuan tahun yang lalu kan ya. Al-Quran ini Allah turunkan supaya kita ini semakin yakin ya, semakin berpegang teguh ya kepada Al-Quran, karena Al-Quran inilah cara kita untuk terus dekat dengan Allah ya. Demikian ibu-ibu mahat fillah.